Coba kita intip skenario tengah malam di banyak rumah tangga. Sang istri mungkin sudah terlelap ya menjaga energinya untuk program hamil. Tapi di ruang sebelah, sang suami masih menyala terang ya, masih on ya. Entah itu karena menyelesaikan pekerjaan ya. Nah, kemudian mabar game online sampai pagi atau nonton siaran ulang pertandingan bola. Nah, yang penting besok masih bisa kerja katanya ya. Nah, tapi pernahkah terlintas di benak para suami, ya bahkan setiap jam tidur kamu korupsi ya? Nah, mungkin tanpa sadar kamu juga sedang mengorupsi kualitas pasukan spermamu yang paling dibutuhkan oleh istrimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Ketika sebuah pasangan sedang berjuang untuk punya anak, siapa yang biasanya paling banyak mengubah gaya hidup? Seringkali ya hanya istrinya saja. Nah, mulai dari minum susu promil, makan sehat, sampai tidur lebih awal ya. Tapi hari ini kita akan menyorot peran sang suami ya, para pria, khususnya pada satu kebiasaan yang dianggap sepele, begadang. Nah, banyak pria berpikir selama saya masih bisa berproduksi, jam tidur tidak akan jadi masalah. Nah, pemikiran inilah yang akan kita bongkar habis-habisan ya di video ini. Kita akan lihat bukti ilmiahnya bagaimana begadang bisa secara diam-diam menyabotase kualitas sperma dan membuat perjuangan istrimu jadi jauh lebih berat. Yang pertama, bagaimana begadang menghancurkan jadwal pabrik sperma. Pertama-tama kita harus paham kalau tubuh kita itu punya jam internal super canggih yang disebut dengan jam biologis ya ataupun ritme sirkadian. Nah, jam ini mengatur hampir semua fungsi tubuh kita ya, dari kapan kita merasa lapar, kapan kita merasa ngantuk ya, sehingga ya kapan hormon-hormon penting ini diproduksi ya. Pabrik sperma di testis itu operasinya sangat diatur oleh jam ini. Bayangkan ya, pabrik ini punya seorang manajer produksi malam. Nah, yang paling penting ya, hormon testosteron dan juga manajer ini punya jam kerja favorit, yaitu saat kita sedang tidur lelap di malam hari. Nah, ketika seorang pria begadang, dia seperti memaksa si manajer untuk bekerja di siang hari bolong yang panas-panas ya. Nah, di saat seharusnya dia istirahat, akibatnya apa? Nah, seluruh jadwal produksi ini jadi bisa kacau balau ya. Kualitasnya bisa anjlok ya, dan sebagainya. Nah, yang kedua, 3 serangan utama begadang pada kualitas sperma. Nah, kekacauan jadwal tadi itu akan bermanifestasi menjadi 3 serangan utama pada kualitas sperma. Serangan pertama, anjloknya hormon testosteron. Nah, ini adalah dampak paling langsung. Puncak produksi testosteron terjadi pada fase tidur ya, deep sleep ya. Nah, kemudian penelitian sangat jelas menunjukkan pria yang rutin tidur hanya 5 jam semalam memiliki kadar testosteron yang jauh lebih rendah dibandingkan pria yang tidurnya 8 jam. Nah, testosteron yang rendah sama dengan perintah produksi yang lemah ke pabrik sperma ya. Hasilnya jumlah dan kualitas sperma bisa menurun. Serangan kedua, meningkatkan hormon stres ya, kortisol. Nah, tubuh kita menganggap kurang tidur sebagai sebuah ancaman atau stres fisik ya. Nah, saat stres ya, tubuh akan memproduksi hormon ya mode bertahan hidup ya, bernama kortisol. Ya, ingat, kortisol dan testosteron ini seperti jungkat jangkit ya. Saat kortisol naik tinggi ya karena begadang, testosteron akan tertekan turun. Nah, tubuhmu akan berpikir kita sedang dalam bahaya. Produksi sperma yang mewah ini kita tunda dulu ya. Nah, seperti itu ya hiasannya. Serangan ketiga, badai radikal bebas ataupun stres oksidatif. Tidur adalah waktu tubuh kita melakukan servis besar ya, dan juga bersih-bersih sel-sel yang rusak, diperbaiki, diperbarui ya. Nah, saat kita begadang, proses perbaikan ini nggak berjalan optimal. Akibatnya apa? Sampah yang berbahaya bernama radikal bebas akan menumpuk di tubuh. Sel sperma adalah salah satu sel yang paling rentan terhadap serangan radikal bebas. Nah, DNA di dalam kepala sperma bisa rusak. Nah, bisa membuat sperma tersebut tidak mampu membuahi sel telur dengan baik. Nah, yang ketiga, bukan cuma soal sperma, tapi juga libido dan frekuensi. Dampak begadang ya bukan cuma soal kualitas produknya saja, nah tapi juga soal distribusinya.
Pria yang terus-terusan lelah, ya kurang tidur secara alami akan mengalami penurunan gairah seksual ataupun libido, ya nggak semangat dia. Nah, logikanya sederhana, tubuh yang lelah tidak akan memprioritaskan energi untuk aktivitas seksual. Libido yang menurun akan berujung pada frekuensi hubungan intim yang menurun juga. Nah, padahal dalam program hamil, berhubungan intim secara teratur, terutama di masa subur, adalah kunci utamanya. Jadi, begadang ya, ini menyerang dua sisi, kualitas spermanya rusak, kemudian kesempatan sperma itu untuk bertemu sel telur pun jadi berkurang. Yang keempat, ya, solusi praktis. Nah, mari perbaiki pola tidur demi tim kalian yang hebat. Kabar baiknya, ini adalah masalah yang solusinya ada di tanganmu sendiri, ya. Targetkan tidur 7-9 jam, ya. Nah, ini adalah investasi yang baik. Kemudian buat jadwal tidur yang konsisten, tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari akan mereset jam internal tubuh. Yang kemudian juga matikan semua layar, TV, handphone, laptop, dan sebagainya, ya, 1 jam sebelum tidur, ya. Karena sinar biru itu bisa membantu merusak hormon tidur. Kemudian ciptakan lingkungan tidur yang optimal. Buat kamarmu segelap ataupun sedingin mungkin, tenang mungkin, senyaman mungkin supaya tidurnya lebih enak. Dan hindari musuh tidur. Jadi jangan minum kopi di sore hari apalagi malam hari, ya. Kemudian hindari makan berat ataupun olahraga yang berat-berat, ya, yang berdekatan dengan jam tidur, itu juga nggak boleh. Kesimpulannya, ya, khususnya para suami yang hebat di rumah, jawaban dari pertanyaan apakah begadang bisa bikin istri sulit hamil? Ya, sangat bisa. Kebiasaan ini secara sistematis merusak kualitas, kuantitas sperma yang melalui gangguan hormon dan juga kerusakan sel. Perjuangan menjemput buah hati adalah perjuangan tim saat istrimu sudah berusaha menjaga tubuhnya, ya. Bentuk dukungan dan cinta terbaik yang bisa kamu berikan adalah dengan menjaga tubuhmu sendiri. Memperbaiki pola tidurmu dengan lebih baik, ya. Jangan begadang, itu juga membantu kesehatanmu. Tapi ini adalah kontribusi nyata dan juga sangat kuat untuk mimpi kalian bersama bagi pasangan, ya, yang sedang promil. Bagi para suami, ya, kira-kira apa sih tantangan terbesarmu? Ya, kenapa bisa tidurmu berantakan? Coba tulis di kolom komentar. Dan bagi para istri juga, bagaimana caramu mendukung suamimu, ya, yang pola tidurnya masih kurang baik? Silakan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, jangan lupa di like, ya, di share video ini, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat, sampai jumpa.